Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta, nggih. Ini saya doakan jenengan semuanya senantiasa dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun, ya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Respect untuk jenengan semuanya. Berbicara mengenai yang satu ini, tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, antara manusia dan Tuhan, antara hamba dan Tuhan, antara diri-diri kita dengan Tuhan. Kita mungkin sering mendengar istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu kalimat yang sudah tidak asing lagi di kalangan para pecinta atau kalangan para pelaku tasawuf atau orang-orang yang memang menempuh jalan sunyi, yaitu di jalan tasawuf. Kalau menurut literasi yang saya baca bahwa itu bukan merupakan sebuah hadis, tapi karena memang sudah mendunia, akhirnya itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah hadis. Padahal itu hanyalah merupakan perkataan salah satu tokoh sufi pada zaman dulu. Tapi apapun itu, ketika itu bisa menjadikan sebuah pemantik untuk kita terus belajar, untuk kita terus memupuk mahabbah kita kepada Allah, apa salahnya, kan gitu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kalau bicara soal diri ini, diri yang mana? Apakah diri ini, casing ini, raga ini, atau batin kita, atau nafs kita, atau jiwa kita, atau ruh kita? Kalau saya meyakini bahwa semuanya itu adalah merupakan sebuah kelengkapan, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya setiap orang yang ingin belajar untuk mengenal dirinya, dia harus melalui step by stepnya. Dia harus melalui proses panjang untuk menyingkap lapisan demi lapisannya. Nah, ini cocok sekali, barangkali ini bisa mewakili ya apa yang menjadi sebuah tanda tanya besar dalam diri jenengan. Ada salah satu penanya yang bertanya kepada Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA dalam kajiannya. Langsung saja, nih kita simak videonya. Kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya pesan saya, kosongkan dulu wadah kita, singkirkan dulu yang namanya kebencian-kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun jika itu masih ada, agar masih ada ruang sehingga kita bisa mengisinya dengan kajian-kajian yang akan dipaparkan oleh Buya. Nah, seperti apa? Monggo kita simak bersama-sama, semoga kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan dari beliau. Monggo kita simak bersama-sama. Pak Soekardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soekardi dari Jengkok, Kertasmaya, Indramayu. Dengan judul merasakan, bahwa saya berpikir tentang diri saya, ya. Apakah saya itu sudah merasakan saya itu sudah jadi manusia? Jangan-jangan saya itu merasakannya seperti binatang atau satuan atau setan. Kalau kita berbicara tentang manusia itu sangat unik, Bu, ya. Mungkin saya berbicara tentang antropologi, mungkin berbicara tentang biologi, tentang neurologi, tentang psikologi. Ini sangat unik sekali, Bu, ya. Jadi definisi atau terminologi daripada manusia itu sendiri itu seperti apa? Nah, kalau memang saya berbicara tentang kemanusiaan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir, artinya kita berbicara tentang manusia tapi tidak berbicara tentang agama atau mengenal Tuhan. Artinya bahwa manusia kita itu adalah makhluk yang mencipta, bukan tercipta. Artinya kita mempunyai sesuatu potensi, mempunyai sesuatu kekuatan, mempunyai sesuatu keinginan yang bisa kadang-kadang bisa tercipta oleh diri kita atau oleh manusia itu sendiri, Bu, ya. Itu tentang kemanusiaan, bukan artinya tentang keagamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta kadang-kadang tidak bisa membebaskan, artinya tidak bisa membebaskan, tapi kita itu terikat.
cinta tidak bisa mengembangkan, tapi saya itu terpenjara. Dan cinta itu kadang-kadang tidak bisa memperhatikan, tapi saya menuntut lebih daripada cinta. Ini sangat unik sekali Bu ya, ini masalah Indonesia ini Bu ya. Jadi intinya bahwa manusia itu seperti apa, cinta itu seperti apa, manusia itu seperti apa, dengan epistemologi, dengan terminologinya. Terima kasih Bu ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya sendiri heran ini. Pak Soekardi ini bertanya terhadap dirinya sendiri, saya manusia atau bukan gitu. Tapi yang pasti kita melihatnya Pak Soekardi ini manusia semua ya. Semua menganggap bahwa Pak Soekardi ini adalah seorang manusia. Baik, kalau kita fokuskan dari apa yang disampaikan Pak Soekardi tadi, sesungguhnya manusia itu yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti apa? Ya begini, saya bertanya, kamu siapa? Jawabnya Soekardi, kan begitu? Bukan, saya tidak nanya nama kamu. Kamu siapa? Saya orang Jengkok, saya nggak nanya asal usul kamu kok. Kamu siapa? Saya pegawai swasta, saya nggak nanya pekerjaan kamu kok. Kamu siapa? Saya lelaki yang separuh baya, saya nggak nanya umur kamu kok. Sampai sekarang ketika aku bertanya siapa kamu, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab sesungguhnya siapa dia itu. Ya, yang kita tanya zatuka, zatmu. Ya kan semacam itu. Ya. Nah, ya kalau yang kita lihat mah itu adalah casingnya kamu itu. Dan itu adalah fasilitas-fasilitas yang kau miliki. Dan itu siap bekerja sesuai dengan perintah zatmu itu. Nah, mana yang zatmu itu? Nah, kan ini jadi persoalan. Kamu sendiri juga lupa siapa kamu itu. Ingat nggak dulu? Kata Allah, wa'id akhadna ala bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya kan? Suma apa asyadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu Allah telah mempersaksikan, mengambil satu komitmen, ya, perjanjian dengan kamu, dan ku berikan kesaksian atas dirimu. Lalu kutanyakan, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Dan engkau mengatakan ya, engkau adalah Tuhanku. Masih ingat gak dialog begitu? Lupa kan? Iya. Ya udah, silakan cari aja sendiri. Nah, kalau Anda sudah tahu, ya berarti Anda sudah tahu tentang dirimu sendiri. Itu persoalannya. Ingat enggak? Iya. Nah, kalau begitu ya, kalau enggak ya berarti masih linglung. Masih linglung. Itu persoalannya. Dan kita ini juga tidak tahu tentang diri kita sendiri. Psikologi satu ilmu. Namanya ilmu jiwa. Sampai sekarang dalam dunia psikologi tidak ada siapapun yang bisa mendefinisikan jiwa. Ya. Jadi yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu tidak lebih hanya gejala-gejalanya. Itu. Tapi yang jelas informasi awal bahwa Allah itu memasukkan zatmu itu pada saat tubuhmu sudah sempurna berwujud manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah bentukmu sempurna, kutiupkan rohku ke dalam dirimu. Ya. Itu aja Ustaz. Adapun definisi secara filosofis, nah itu mah dari sejak zaman Aristoteles sudah dirumuskan. Membuat definisi itu bisa menggunakan apa namanya jenis bait, jenis qarib, jenis mutawasid, bisa pakai fasal dan sebagainya. Jadi bisa katakan manusia adalah makhluk yang berpikir, betul. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, betul. Manusia adalah makhluk yang berperasaan, betul. Manusia adalah makhluk yang mengerti duit. Ya, manusia adalah makhluk yang beragama.
Itu saya bisa bikinkan 1000 definisi manusia dan semuanya betul. Tetapi tetap saja kalau hanya melalui definisi-definisi itu, Anda selamanya tidak akan mengenal siapa dirimu itu. Ya. Terus Allah yang memperkenalkan dirimu. Ya. Itulah perlunya kholwat. Biar kamu mengenal dirimu itu. Karena dalam kesendirian di situ Anda akan berdialog dengan dirimu sendiri selama 40 hari. Dalam dialog itulah nanti akan terbuka semuanya, tahu siapa dirimu itu. Oke. Dirimu yang sesungguhnya pada dimensi sosial juga banyak orang yang tidak bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat karena dia tidak tahu. Ya. Dia memasang harga terlalu mahal di masyarakat sehingga menyebalkan kelakuannya itu. Betul nggak? Ya. Dimensi pemikiran, banyak nggak orang goblok ngerasanya pinter? Banyak. Termasuk ketika Anda kalah dalam pertarungannya antara ingin berbuat kejahatan, di situ terjadi pertarungan, ada pihak-pihak lain yang mencegah kamu supaya jangan berbuat jahat. Kenapa dalam pertarungan itu kamu kalah, akhirnya melakukan kejahatan itu? Ini sangat misteri sekali dari manusia. Saya kira gitu aja dah. Iya, kalau saya tambahkan Bu ya, kalau kaitannya dengan siapa dirimu, bagaimana ini akan sangat susah sekali Bu ya. Ketika man rafa'an nafsahu rafa'a rabbahu itu akan susah untuk menemui Allah. Ingat nggak Allah pernah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kamu menjawab, ya. Bala itu bukan na'am ya. Kalau bala itu ianya menyetujui. Kalau na'am hanya menjawab betul saja. Apakah namamu Hasan? Na'am, betul. Tapi kalau bala itu biasanya dengan pertanyaan dengan istifham manfi. Bukankah aku ini orang tuamu? Bala, bukan na'am. Itu bedanya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ingat nggak? Nah, sekarang orang yang kena kecelakaan, tabrakan di jalan, di rumah sakit, otaknya gegar otak, betul nggak? Ya. Mata sudah terbuka, dia bisa ngomong, istrinya datang, nanya, saya siapa? Nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena neuro receivernya terputus, artinya linglung. Ya. Jadi ketika kamu tidak tahu siapa kamu, berarti kamu masih linglung, gitu aja kok. Cepat dulu. Itu kadang-kadang pengen tersenyum, bukan menertawakan jenengan semuanya, tapi lebih menertawakan diri saya sendiri. Artinya ini memang kalau membicarakan pemahaman di sini ini menarik dan nggak cukup kalau misalnya hanya semalam 2 malam ini, karena bisa melebar kemana-mana. Tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan oleh Buya Syahkur ini bisa menjadi bahan untuk kita olah kembali, untuk kita olah rasa, untuk kita jadikan bahan renungan, bahan pemikiran kita, agar kita lebih kenal diri kita. Sebenarnya siapa tahu diri kita. Tapi setelah jenengan nonton video ini sampai selesai, ini saya yakin dari sahabat Keras Cinta ini akan timbul persepsi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah paham, ada yang mungkin malah jadi bingung, ada yang mungkin ini apa sih, ini bahas apa sih kan? Karena memang ini kalau saya sendiri menyimak bahwa Buya ini sangat bijaksana dalam menyampaikan kajian-kajiannya, karena apalagi ini di ranah umum, tentu sebagai seorang guru ini
sangat tahu betul kapasitas dari santri-santrinya. Karena kalau bicara soal tingkatan pemahaman dari setiap jamaah yang di situ tentunya berbeda-beda. Nah, seperti juga antara saya dan jenengan yang nonton video ini juga saya meyakini kita punya tempat duduknya masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan juga. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Matur suwun untuk sahabat Teras Cinta yang sudah selalu mensupport channel ini. Untuk sahabat Teras Cinta yang menginginkan beberapa merchandise yang berbentuk kaos dari Teras Cinta ini, jangan bisa cek di keranjang kuning ada di bawah, atau nanti kita selipkan di deskripsi nggih. Gitu nggih, kita ketemu di video-video berikutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun.